Badan POM mengungkap temuan zat pelarut berbahaya pada sejumlah obat sirup, namun berdalih tidak memiliki kewajiban untuk mengecek zat pelarut berbahaya tersebut yang memicu gagal ginjal akut. Jika Badan POM sendiri mengaku tidak memiliki kewajiban mengecek pelarut berbahaya dalam obat, lantas siapa yang bertanggung jawab mengawasinya? Kita akan membahasnya dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Bapak Muhammad Syahril, dan juga Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Mas Tulus Abadi. Pak Syahril, Mas Tulus, selamat malam. Iya, selamat malam. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Saya akan ke Pak Syahril. Pak Syahril, sebelum kita membahas statement dari Badan POM termasuk juga dari sisi pengawasan dan pembenahan ini, saat ini apakah ada data terbaru terutama dari sisi penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia ini, Pak Syahril? Ya, jadi penanganan secara serentak kami lakukan di samping surveillance juga menangani pasien-pasien yang sedang dirawat, yaitu dengan memberikan obat antidotum atau obat penawar ya, yang kita datangkan dari Singapura dan Australia. Sudah ada 46 vial yang kita datangkan, yang sudah sampai adalah 30 dan sudah dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan juga diedarkan ke rumah sakit yang memang saat ini sedang merawat. Di samping itu secara serentak kami melakukan penelitian ya lanjutan, karena semua ini kan harus berbasis saintifik ya. Jadi secara saintifik kita melakukan penelitian dengan berbagai organisasi IDAI, contohnya farmakolog dan epidemiolog, untuk menemukan apa sih sebetulnya yang menjadikan penyebab utama yang memang dugaan ini adalah adanya cemaran di etil glikol maupun ethylene glikol. Iya, baik. Pak Syahril, tadi Anda mengatakan ada obat penawar. Tapi pertanyaannya, seberapa cepat obat penawar ini kemudian bisa dibagikan secara merata, bahwa kita tahu ini ratusan anak menjadi korban, bahkan ada yang meninggal dunia dan terjadi hampir merata di 27 provinsi. Bagaimana obat penawar ini bisa memang menjadi cara jitu untuk mengatasi permasalahan gagal ginjal akut pada anak, Pak Syahril? Ya, sebelum obat antidotum itu atau penawar itu dilakukan cuci darah, Mbak ya, yaitu hemodialisa dalam pengentasan gagal ginjal ini. Nah, untuk obat antidotum, memang ini kan langkah barang ini dan memang direkomendasi oleh WHO sebagai antidotum atau penawar. Dan kita berusaha mendapatkannya, alhamdulillah sudah mendapat 46 dan insya Allah dalam minggu depan ada 200 vial lagi yang kita datangkan dari Jepang. Dan semuanya sudah terdistribusi ya, sekarang 36, 10-nya akan datang lagi, dan secara cepat itu dibawa dengan hand and carry ya. Jadi rumah sakit yang sedang merawat itu datang ke Jakarta untuk membawa langsung. Jadi tidak lagi melalui ekspedisi. Nah, dengan itu harapannya kita dapat memberikan pertolongan dengan lebih cepat lagi. Iya. Pak Syahril, Badan POM mengatakan penyebab ginjal akut salah satunya adalah bahan baku obat yang diimpor. Apakah obat yang dimaksud ini dari India, termasuk juga pengawasan dikatakan Badan POM bukan dari pihak mereka, baik kemudian pre atau pasca bahan obat itu masuk ke Indonesia? Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka mencari penyebab, kan gagal ginjal akut ini kan penyebabnya ada beberapa, 4 diantaranya, ada infeksi, ada dehidrasi, ada perdarahan, dan terakhir karena intoksikasi, Mbak ya, atau keracunan. Bisa karena makanan, minuman, dan obat-obatan. Nah, yang lain sudah kita singkirkan, umpamanya infeksi, termasuk COVID, kita sudah singkirkan bukan. Kemudian virus yang lain, bakteri, semuanya disingkirkan, dan akhirnya kita menjurus ke cemaran obat di ethylene glikol maupun ethylene glikol, dan di situ tidak menyebutkan bahannya dari mana, tapi kita hanya secara kualitatif ya menemukan zat itu. Kemudian yang kedua, dalam biopsi ginjal dari pasien yang meninggal kita temukan kerusakan ginjal yang diakibatkan oleh kristal oksalat sebagai produk akhir dari cemaran tadi yang merusak ginjal. Baik.
Mas Tulus, kalau kita lihat memang masih berbagai upaya dilakukan untuk mengobati bahkan mencegah bertambahnya pasien gagal ginjal akut pada anak. Namun statement dari YLKI mengatakan ada pihak yang harus bertanggung jawab. Bagaimana dan siapa yang harus bertanggung jawab di proses ini? Ya, baik. Saya kira tanggung jawab itu tanggung jawab renteng ya, dalam arti ada aspek pidana, aspek perdata, administrasi, dan juga kebijakan. Kalau pidana mungkin memang secara konstruksi hukum tentu adalah industri farmasi yang diduga kuat telah menyalahgunakan atau salah di dalam komponen obat tersebut. Kemudian secara perdata juga nanti harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk misalnya memberikan ganti rugi kepada pasien yang telah menjadi korban, baik ganti rugi material maupun imaterial dalam proses gugatan ataupun tidak gugatan, atau juga administrasi karena bisa saja nanti perusahaan itu kemudian dicabut izin operasinya karena telah melanggar proses pembuatan obat yang baik. Dan juga saya kira ini harus ada audit kebijakan ataupun audit terhadap lembaga yang melakukan pengawasan ini, karena kan ya Badan POM saya nggak tahu narasi persisnya seperti apa, tetapi tentu awam mengatakan bahwa masalah ini adalah tanggung jawab Badan POM baik pada konteks pre-market control ataupun post-market control ya. Betul. Apakah nanti harus diaudit apakah Badan POM sudah melakukan tanggung jawab itu secara baik atau sebaliknya gitu. Jadi saya kira ini harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab secara tanggung renteng, dan saya kira memang harus ada proses pidana karena ini kan apa yang kejadian ini telah menjadikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, dan kerugian nyawa itu tidak ada bandingannya. Dan pada konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen farmasi ini bisa kita dalilkan telah membuat satu produk obat yang tidak standar dan itu melanggar undang-undang. Berbagai undang-undang telah dilanggarnya dan tentu harus ada proses pidana yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Baik, baik. Kita akan jeda, Pak Syaril dan Mas Tulus. Kita akan lanjutkan diskusi ini soal gugatan. Nanti saya akan lanjutkan. YLKI mengatakan keluarga korban bisa menggugat perusahaan farmasi dan juga lainnya. Seperti apa nanti sebenarnya mekanismenya? Karena memang nyawa jelas tidak bisa ditawar lagi. Dan mengapa kemudian kasus gagal ginjal akut ini tidak dikategorikan sebagai kejadian luar biasa? Selengkapnya sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Mas Tulus, saya kembali ke Anda soal gugatan. YLKI mengatakan keluarga korban bisa menggugat perusahaan farmasi. Tadi Anda menambahkan pertanggungjawabannya harusnya tanggung renteng. Badan POM mengatakan ada indikasi kejahatan oleh pabrik obat dengan menambahkan etilen glikol dan juga dietilen glikol. Harusnya proses dari mana sih untuk kemudian jika keluarga korban ingin menggugat? Kemana terlebih dahulu? Apakah ke Badan POM, ke perusahaan farmasi, Kementerian Kesehatan? Lalu bagaimana supaya pertanggungjawaban itu lebih luas lagi, Mas Tulus? Ya, pertama kalau dari sisi ini harus paralel ya berjalan proses hukumnya, dalam arti proses pidana juga harus jalan, dalam arti polisi harus melakukan penyelidikan secara mendalam kepada produsen obat yang terduga telah melakukan pelanggaran terhadap proses pembuatan obat yang baik itu dengan mencampurkan EG dan DEG itu. Jelas itu merujuk pernyataan yang sudah sangat absah bahwa itu adalah pelanggaran hukum yang harus diproses secara hukum dan ini adalah pidana. Dan kalaupun kemudian ada proses perdata dalam arti konsumen sebagai korban harus melakukan gugatan, maka ini saya kira pemerintah harus clear dulu penyebab itu sebenarnya apa gitu, baik dari Kemenkes dan juga dari Badan POM. Karena sampai sekarang ada semacam masih berbeda pendapat soal final conclusion apakah merupakan dampak dari obat atau ada faktor lain. Tadi Pak Syaril sudah menjelaskan soal ini dampak dari obat. Jadi saya kira harus ada keterangan resmi dari pemerintah. Dan kalau gugatan ini memang ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketika konsumen dirugikan oleh satu barang yang konsumsinya dalam ini adalah obat, maka konsumen bisa melakukan gugatan secara perorangan, secara kelompok atau class action atau gugatan yang lain. Nah, di sini korban atau keluarga korban yang telah menjadi korban dari kasus ini, saya kira bisa mengkonstruksikan gugatan perdata kepada pihak-pihak yang terduga bertanggung jawab ini, mulai dari pejabat publik yang bersangkutan, mulai
misalnya dari Kementerian Kesehatan atau Kepala Badan POM atau bahkan mungkin Presiden. Nah, tanggung jawab korporasi, konsumen bisa menggugat pada industri yang telah terbukti membuat obat-obatan yang mencampur Tidak memenuhi standar. etilen glikol tersebut. Ini Ya. saya kira nanti kalau memang masyarakat sebagai korban ini bisa tertarik dan bisa melakukan Baik. gugatan, ya YLKI dan masyarakat sipil yang lain siap mendampingi dalam proses ini ya, YLKI Baik. dan juga YLBHI saya kira. Baik, kita lanjutkan usai jeda. Terima kasih Mas Tulus. Pak Syaril, saya minta tanggapan Anda jika ternyata memang ada gugatan dari para keluarga korban termasuk ke Kementerian Kesehatan. Dan juga mengapa kemudian gagal ginjal akut ini belum masuk kejadian luar biasa. Kita lanjutkan sesaat lagi. Ya, baik Pak Syaril, saya ulang kembali pertanyaan sebelum jeda. Bagaimana tanggapan dari Kementerian Kesehatan, termasuk jika ada nanti gugatan yang dilayangkan oleh pihak dari keluarga korban, Pak Syaril? Ya, saya kira ini kan haknya masyarakat akan adanya suatu kasus hukum, yaitu hak dan kewajiban. Saya kira silakan saja kalau memang itu nanti dilakukan secara proporsional, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Tulus tadi, bisa ke pidana, bisa ke perdata, atau bisa administratif ya. Itu saya kira hal-hal yang memang harus dilakukan di kita di negara hukum ini. Soal KLB Pak, kenapa ini belum dikategorikan sebagai kejadian luar biasa Pak? Oke, terima kasih. Sebelum kami mengatakan itu KLB, sebetulnya reaksi yang kita lakukan Kementerian Kesehatan, yaitu melakukan koordinasi pusat dan daerah, juga kepada profesi, ke rumah sakit, ke dinas kesehatan, itu sangat kuat sebagai bagian satu respon KLB. Yang kedua, melakukan surveillance, kemudian melakukan penelitian, sampai menemukan satu kemungkinan dugaan penyebabnya, termasuk melakukan biopsi. Dan juga melakukan melarang sementara penggunaan obat-obat sirup. Dan terakhir mendatangkan obat antidotum. Nah itu semua adalah suatu respon-respon KLB sebetulnya yang sudah kita lakukan, termasuk kita memberikan jawaban, pemerintah mengatakan pembiayaan akan ditanggung oleh semua pemerintah, baik itu obat maupun perawatan yang ada di rumah sakit. Nah kenapa tidak de jure namanya KLB? Nah KLB ini secara hukum, baik di Undang-Undang Wabah maupun di Peraturan Menteri Kesehatan menyebutkan kejadian luar biasa ini adalah penyakit yang menular, Mbak. Nah untuk itu kami saat ini sudah menyiapkan namanya tidak KLB tapi suatu keadaan darurat bagi gagal ginjal akut pada anak. Jadi sama actionnya dan sama dampak hukumnya, tetapi namanya supaya tidak menyalahi Undang-Undang Wabah maupun Permenkes yang sudah ada sebelumnya. Tapi secara umum sama ya. Pak Syaril, lalu bagaimana catatan atau evaluasi dari Kementerian Kesehatan soal pengawasan bahan baku dan juga standar pengawasan untuk cemaran obat sirup termasuk di pre dan post market ini? Karena seakan-akan semua pihak merasa melempar tanggung jawab, oh itu bukan bagian mereka, tapi tidak ada pengawasan yang akhirnya jatuh korban. Ya, kami dari Kementerian Kesehatan itu adalah sebagai pengguna sebetulnya, Mbak ya. Kita mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan termasuk tenaga kesehatan itu untuk menyediakan layanan itu kepada masyarakat. Jadi obat-obat yang sudah katakanlah sudah melewati izin edar dari BPOM itu ada obat yang kami pakai. Nah kebetulan saat ini ada kejadian kami melakukan penelitian. Nah gitu. Jadi kami secara khusus Kementerian Kesehatan tidak mempunyai tupoksi untuk melakukan pengawasan termasuk distribusi obat yang selama ini harus beredar di Indonesia ini. Ya, terakhir Pak, soal Badan POM merilis obat sirup yang aman digunakan. Apa penjelasan Bapak bagi para orang tua yang masih khawatir dengan menggunakan obat sirup ini? Ya, saya kira ini pembelajaran yang bagus bagi masyarakat. Terutama pertama saya mengatakan sebelum ke obat untuk berhati-hati waspada saat ini, yaitu ada gejala khas dari gagal ginjal akut ini, yaitu frekuensi dan volume urin yang berkurang. Yang kedua, sampai betul-betul anaknya tidak keluar air kencingnya, itu suatu tanda khas. Jadi jangan sampai anak-anak itu sudah sampai masuk ke sana. Jadi kalau sudah ada demam, batuk pilek, diare, untuk segera dilakukan pengobatan. Yang kedua, jangan juga meminum obat sembarangan untuk saat ini, karena pengalaman ini mengatakan bahwasanya ada satu komponen yang membahayakan bagi anak-anak. Nah terakhir, kita sudah melarang sementara pada tanggal 19 yang lalu, tapi kemarin sudah dirilis oleh Badan POM 156 plus 12, jadi 166
obat yang sirup sudah yang aman untuk beredar. Nah, tentu saja ini jangan khawatir bagi ibu-ibu atau masyarakat, termasuk tenaga kesehatan untuk Baik, menggunakan Pak ini, Syahril. karena memang obat ini diperlukan di masyarakat. Baik, Pak Syahril, Mas Tulus, terima kasih banyak. Semoga nanti kita melihat titik terang pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Terima kasih untuk waktu dan diskusi kita di Prime Time News.